Sudah. Kita nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal tulab syabab azani wa jazakumullah, barakallahu fikum jami'an. Fa naltaqi fi hadha al-liqa' al-mubarak fi hadha al-masjid al-mubarak. Sanwasil ad-dars fi hadha as-sabah bi al-baramij tarhib Ramadan sana 1447 min al-hijrah. Wa nas'alullaha min hadha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma nas'aluka al-huda wa al-afaf wal ghina. Allahumma arzuqna wa iyyakum at-tawfiq was sadad ya akramal akramin. Allahumma ij'alna qur'atan hujjatan lana wa la 'alaina. Baik, syabab, tulab azani wa jazakumullah, barakallahu fikum jami'an. Ya, sejatinya di pagi hari ini ana tidak ada jadwal ya, cuman kepada Allah ana dapat arahan dari Ustaz Habibi yang untuk menggantikan Ustaz Riyani karena beliau ada jadwal ya dan tukeran. Ya, beliau ada jadwal di Kutab dan Ustaz Habibi tukeran ke Akhwat ya. Nah, tadi pagi di Akhwat dan sekarang di Ikhwan. Baik, ana dapat amanah untuk memberikan murojaah. Ya, kita murojaah bersama ya. Jadi sekali lagi kita murojaah ya. Karena kemarin mungkin sudah dibahas ya, istidad persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan ada 3 hal yang mungkin sudah disampaikan ya. Ada 3 hal sebelum kita masuk Ramadan, bekal. Yang pertama adalah ilmu ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal ya, berilmu dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, salah satunya beramal, salah satunya berilmu ya kita nih mengkaji dalil-dalil, hadis-hadis ya, penjelasan-penjelasan ulama tentang seputar masalah puasa Ramadan. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan ya. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Nah, setelah kita berilmu, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sejatinya ketika kita masih banyak dosa-dosa itu akan menjadi penghalang kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya dosa itu seperti sebuah noda hitam di hati kita. Ya, kalau kita banyak-banyak beristighfar, ya insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, beristighfar atau bertobatlah kepada Allah ya, taubatan nasuha. Ya, kalau memang kita ya ini perbaiki amal-amal supaya kita bisa dimudahkan untuk melaksanakan segala ketaatan. Kalau yang namanya hati sudah bersih dengan istighfar, ilmu itu akan bermanfaat buat kita. Ya, ilmu itu akan bermanfaat, kita akan dimudahkan, dientengkan untuk bisa melaksanakan. Terus yang ketiga, bekal yang ketiga, ya berbanyak berdoa. Setelah beristighfar, bertobat, banyak berdoa. Untuk apa? Untuk dimudahkan melaksanakan segala ketaatan. Karena bulan Ramadan ini bukan bulannya nanam, bukan bulannya nyiram, tapi bulan panen. Seluruh amal soleh dilipat gandakan. Ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, sholat malam, baca Quran, sedekah, ya, berbuat baik apapun, ini pahalanya sangat besar. Oleh karena itu untuk memudahkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa banyak biar dimudahkan. Jangan kita mengandalkan diri kita, kalau kita ini santri, kita ini udah hafal Quran, kita udah banyak hadis, sudah segala macam, enggak. Ya, hatta ustaz juga enggak.
semuanya itu adalah karena pertolongan dari Allah SWT. Jadi banyak beristighfar di hari-hari terakhir menjelang masuk Ramadan, biar Allah berikan kesucian hati kita, ya, biar kita menyerap ilmu yang kita pelajari ini dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan di bulan Ramadan. Dan itu bekal yang baik. Nah sekarang qabla nabda sanuhadir wala. Fasal sabi, Adrid, lengkap gak pasukannya? Hah? Lengkap. Baik, fasal tamin, Abdullah. Ada dukung tamam ila Zain. Zain fil bait, mazal marid. Baik, syafa'ullah. Ada kabar gak Zain? Kayaknya belum ada kabar lagi. Kabarnya bagaimana? Baik, fasal Tasik, Rashid. Ada dukung tamam? Hah? Sahih. Insyaallah. Sakti kelas, wajib sakti. Aina sakti? Hah? Fil waraq. Aina sakti? Wajib. Aina sakti? Baik. Fasal Ashir. Hah? Ada dukung? Fakhri. Ada dukung tamam? Tamam. Sini kelas. Lukman kelas. Baik, pasal hari Asyar. Tamam? Wa fasal Tani Asyar. Fadli aina fil ghurfah. Marid, Isul. Syafa'ullah. Baik. Ya. Baik, nabda. Baik, bitaufiq min Allah taala wa bi'aunihi, dan kita mulai. Mana dapat amanah, ya ini murojaah kembali ya, kita murojaah, ana pribadi murojaah, kita semua murojaah, ya bukan bicara siapa yang, tapi kita murojaah bersama, ya mudah-mudahan dengan murojaah ini banyak faedah. Tapi yang pertama, ini ana dapat amanah tentang masalah puasa. Baik, man ahad minkum yadkur ma huwa as-shaum min haitsu lughatan wa istilahan. Fadhal, Nabil. Al-siyam lughatan al-imsak. Al-imsak. Syar'an imsakun nafsi 'ala al-akli wa syurbi wa mubtilatis siyam syahwat min tulu'i al-fajr as-shadiq ila ghurubi syams Wa bi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Hada huwa muhim. Nah, hada huwa muhim. Al-akhir hada huwa muhim. Lillahi ta'ala. Yani bin niyyah. Kathir minan nas yani man yamsik nafsahu la ya'kul wa la yashrab wa la kadzalika yatajannab min al-jima' wal mufsidati walakin bi adami an-niyyah lillahi ta'ala. Hada laisa ibadatan. Baik, ya, jadi menahan diri ya dari yang membatalkan puasa. Ya, kalau dari secara logo imsak itu menahan. Jadi imsak menahan itu bukan yang imsak yang sering didengar tuh imsak. Bukan ya? Antum udah belajar di thalibul ilmi fungsinya itu tuh mengetahui oh imsak itu adalah menahan. Ya. Mulai dari kapan? Tadi udah dijelaskan tuh ya. Menahan segala yang membatalkan ya. Terus juga dari waktunya kapan tuh udah ada tuh. Jangan oh imsak atau belajarnya karena ngantuk-ngantuk gitu kan. Oh menahan. Setelah itu dengar waktu imsak. Wah nahan udah. Padahal waktu masih 10 menit, masih 15 menit kan sayang itu. Gorengan masih ada, ya. Minuman masih ada, disuruh imsak ya. Tapi ini harus dipahami ya. Harus dipahami. Jadi imsak yang bukan. Imsak itu artinya secara pengertian dari tulu'ul fajr shadiq ya ila ghurub syams sampai dan abi dengan niat. Tapi ya itu secara pengertian ya. Baik, sekarang kita masuk apa sih syaratnya puasa? Baik, man yadhkur syurut as-shaum. Man yastati. Baik, Hanifan akhuna Nabil min fasal tsani asyar, mungkin hunaka man fadl min fasal hari asyar atau min fasal ashir atau min fasal fasi. Fadal man yadhkur syurutus shaum. Ayo, kan murojaah mah. Ayolah. Come on, let's go guys. Don't be shy, don't be hesitate. Tell us. Anak Aslan, can you tell me what is surut?
Hah? Syarat-syarat puasa nggak apa-apa lah, buka contekan nggak apa-apa. Kan kita murajaah, ya. Baik. Apa syarat puasa? Muslim. Baik. Terus? Hah? Tamyiz. Baik. Terus? Balik. Terus? Ya. Ya. Sudah. Baik. Ada yang menambahkan, ada yang keberatan apa yang disampaikan Aslan? Menyanggah, nggak begitu Aslan. Harusnya begini. Ada? Faisal, foto ya Faisal. La takut. Hah? Mukim, Hasan, barakallahu fiik. Insyaallah ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau ingin menyanggah? Kelas, muafiqun? Baik, kita bahas ya satu persatu. Tadi dikatakan Muslim atau Islam. Baik. Nah, sekarang yang mengatakan Islam, ma huwa dalil? Ana ini wujubus shaum hada yani ahadu syarat yani al-Islam. Baik, dalil. Dalilnya apa? Ada yang menambahkan? Ya, selain Faisal mungkin ada temannya Faisal kelas 10 Rafa, Billy and Jijuro. Hah? Baik, coba. Nggak apa-apa kita diskusi. Jangan anak mulu. Kalau anak mulu nanti antum dengerin ngantuk. Nah, udah sering lihat antum ngantuk. Lagi siang. Baik sih, ada yang ini. Apa dalilnya kita berpuasa untuk orang Islam tuh? Orang Islam tuh diwajibkan berpuasa, apa dalilnya? Hah? Ya antum harus berilmiah nih. Jangan Islam ditanya dalilnya. Kan antum levelnya berbeda, talibul ilm. Baik, dalilnya apa? Masya Allah arkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surat apa arkan? Al-Baqarah ayat 185. Oh, 83. Baik, Hasan barakallahu. Ya. Ya, baik. 183. Tapi ini dalil. Nah, itu bedanya. Mohon maaf. Kelas 9 di luar sana kalau ditanya dalil puasa belum tentu lihat arkan, membawakan dalil Al-Qur'an. Nah, ini levelnya berbeda beliau. Ya kalau di luar tanya nanti anak-anak SMP atau nanti anak pulang dia tanya, sini. Apa syarat puasa? Apaan sih ngomong apa gitu. Dalil apaan lagi enggak tahu lah gitu. Lihat, arkan ditanya dalil langsung mengeluarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, beriman. Sebelum beriman pasti dia Islam. Pasti Islam. Ya. Ini udah tanda. Jadi diwajibkan kutiba ya bimana furidha. Ya, wajaba, lazima, diwajibkan. Nah, jadi wajib tuh yang namanya orang Islam. Nah, hadis Jibril juga sama. Ya, hadis Jibril. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, kabarkan tentang Islam. Nah, disebutkan ya setelah dua syahadat, sholat, terus sebutkan puasa. Nah, itu dalil. Jadi antum ketika antum melaksanakan puasa berdasarkan dalil, itu ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Antum melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi coba kalau misalnya dia nggak tahu, cuman gara-gara, oh ini bulan Ramadan orang pada puasa, orang Islam puasa, cuman hanya sebatas itu, nilainya tidak akan sama dengan orang-orang yang berdasarkan perintah. Ya, ini sebuah keutamaan tolong ya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Terus pertanyaan, soal. Kalau orang kafir diperintahkan berpuasa. Ayo pikirkan secara logika. Ayo. Kita secara logika ayo. Nah, ayo orang kafir diperintahkan berpuasa enggak? Enggak. Nabil, karena ka fihi raib wa syak.
fulan ada yu'mar lakin amaluhu la yuqbal. Ahsan, barakallahu. Hada wal faidah fi usul fiqh. Darasna usul fiqh? Baik. Mawjud sahih? Mawjud. Ya, di dalam usul fikih ini ada pelajaran nih ketika bicara tentang al-amr wan nahy. Ya, kalau yang perhatian sedikit pelajaran anak ya bisa jawab alhamdulillah. Tadi di akhwat tuh belajar perhatian semua tuh, anak sama ini. Ya, di akhwat berarti melek semua kalau pelajaran anak. Kalau di ikhwan melek juga tapi nggak tahu pikiran kemana-mana. Ya. Baik. Secara ininya yang namanya perintah itu diperintahkan kepada seluruh yang namanya mukallaf. Ya, mukallaf. Baik. Tadi disebutkan sama Aslam, katanya mukallaf. Ya, katanya taklif. Nah, mukallaf ini apa sih mukallaf? Mukallaf ini adalah al-baligh wal aqil. Al-baligh wal aqil. Baligh itu apa? Baligh yang dari sisi usia. Kalau usianya 14 sampai 15, dia sudah masuk baligh. Ya, kalau ternyata dia balik belum sampai usia 14-15, ternyata di usia 10 tahun udah mimpi basah. Ya, karena udah nonton sering film FF, ngeliatin apa namanya karakter-karakternya udah berpakaian telanjang semua, bayangin macam-macam. 10 tahun udah pada ngayal, akhirnya pada mimpi basah semua, ya. Nah, ini dia belum sampai 14 udah balik karena udah mimpi basah. Di akhwat juga sama. Ternyata kalau dia belum sampai 14-15 ternyata udah haid di umur 9 tahun, ya, umur 10 tahun berarti dia udah balik. Ya, kalau dari sisi usia memang kalau dia belum ihtilam, belum mimpi basah dan dia belum haid, ketika sudah mencapai 14-15 tahun dia sudah balik. Meskipun belum haid, meskipun belum ihtilam atau mimpi basah. Tapi di bawah itu masih 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun ternyata udah ihtilam, mimpi basah karena makanan protein mulu. Ya, udah gitu dia disuguhi tiap ini pandangan-pandangan yang syahwat, akhirnya dia mimpi basah di usia 10 tahun, 11 tahun dia sudah balik. Nah, untuk yang perempuan udah haid dia sudah balik. Berarti udah masuk mukallaf. Paham? Nah, terus kalau dari usia akal ya berarti berakal. Dia masuk kepada usia rasyid, ya, bukan Rasyid Wijoyo tuh. Bukan Rasyid Ridho. Tapi Rasyid berarti akil, dia berarti berakal dia. Ya, sudah bisa nah, beda dengan tamyiz. Tamyiz itu dia belum tentu balik dan dia belum tentu dia masuk ini. Dia pada posisi tamyiz itu pada posisi dia membedakan mana yang baik dan buruk. Terkadang orang tamyiz belum tentu dia sudah balik. Di usia 7 tahun, 6 tahun, dia udah bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, kalau yang anak-anak seperti ini, dia tidak diwajibkan untuk beribadah, tapi dibiasakan untuk beribadah dari sedini mungkin. Ya, dihindari dari hal-hal yang bermaksiat. Ya. Nah, kembali orang kafir, diperintah orang-orang kafir itu. Ya, cuman karena kondisi kekafirannya ketika dia melaksanakan perintah, karena di kondisi kafir tidak diterima, la yuqbal. Misalnya ada enggak orang kafir dia puasa? Ada enggak? Ada, jangan disilang, banyak orang yang berpuasa. Ya, ada yang banyak yang berpuasa. Orang-orang maaf ya, Yahudi, Nasrani, orang Hindu berpuasa. Tapi tidak diterima puasanya. Ya, kenapa? Karena kondisi kafir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya dia masuk Islam, usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, gimana tuh? Apakah dia wajib mengganti puasa-puasanya? Ya, itu karena apa? Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau dia masuk Islam ini di usia 60 tahun, 70 tahun, dia harus mengganti puasa dan sholatnya. Wah, akhirnya memutar lagi, lah, saya mendingan kafir aja lah daripada Islam karena harus mengganti ibadah yang saya sudah tinggalkan, nggak sanggup dia. Nah, itu dihapus ya, dihapus, diampuni dan dia diberikan. Baik ya. Jadi Islam ya, terus balik ya, terus apa lagi tadi? Ya, balik ini terus berakal, terus apa? Mukim ya, dan dia mampu. Baik. Orang mukim maksudnya apa? Orang yang berdiam di tempat. Nah, kalau nomaden atau orang yang safar, nah itu tidak ya. Jadi itu dia orang-orang yang diwajibkan berpuasa ya. Baik, mampu dia ya. Tapi ada orang yang
fisiknya mampu atau usianya mampu. Tapi ada yang memang dia ternyata maaf karena sakit tertentu akhirnya dia tidak mampu. Nah, ini akhirnya dia harus ada kemampuan untuk bisa melaksanakan. Ya, karena ada beberapa orang yang memang kena udzur akhirnya dia tidak mampu melaksanakan. Ya, misalnya karena safar tadi kan, ya akhirnya dia tidak bisa melaksanakan puasanya karena ada masyaallah. Ya, Allah taala bisa. Baik. Ya, jadi syarat-syarat puasa. Sudah selesai syarat-syarat puasa? Sudah? Baik, ya. Baik, Ana sedikit membacakan tentang hal-hal yang di masalah puasa, ya. Baik. Kemudian kita masuk rukun, ya. Rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua, ya. Apa pertama? Niat. Ya, itu kalau nggak niat, ya, tadi kan sudah dikasih niat. Tapi ya, niat. Terus yang kedua, ya dia tadi menahan segala yang membatalkan puasa. Ini harus ada ya, niat doang ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, ini bisa ya. Terus dia bisa menahan tapi nggak niat juga nggak jadi. Jadi dia harus terkumpul. Tapi sekarang kita bicara runutan dalam berpuasa. Kapan resmi kita mulai berpuasa? Apa tanda atau informasi yang kita dikatakan mulai berpuasa? Hilal, ya, masya Allah. Hilal itu apa? Bukan ini ya, bukan kesebelasan bola, bukan ya. Ada kesebelasan namanya al-hilal. Bukan ya. Hilal itu apa sih? Bulan ya, bulan sabit. Jadi bulan di awal, jadi bulan Hijriah itu tiap bulan ya berputar. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan ya, yang namanya bulan Hijriah itu cuma berapa? Antara 29 dan 30 ya. 39 Baik. Ya, jadi Nabi sudah mengatakan yang namanya waktu itu cuman antara sekitar itu ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atimmu syahra sya'bana 30 yauman. Ya. Baik, karena sebelumnya yang namanya innamasy syahru tis'atun wa 'ishruna yauman. Sesungguhnya yang namanya bulan dalam Islam itu antara 29 hari atau 30. Ya. Di sini katakan fala tasumu hatta taral hilal. Janganlah kalian mulai berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan juga janganlah berbuka, maksudnya menyelesaikan puasa Ramadan sampai melihat hilal. Nah, ini sekarang lagi musim-musim. Fa in gumma, apabila mendung. Nah, sekarang kan lagi musim-musim hujan gitu ya, mendung. Makanya hari ini, sore ini insyaallah pemerintah Republik Indonesia diwakili Kemenaknya akan melaksanakan sidang isbat di sore hari. Karena sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa Sya'ban ini kan? 29 Sya'ban. Nah, kata Nabi SAW ya, asyahr yang namanya bulan itu berapa? Tis'atun wa 'ishruna. Innamasyahru tis'atun wa 'ishruna. Sesungguhnya bulan itu jumlahnya ada 29 hari atau 30. Ya. Atau 30. Oleh karena itu ya apa namanya, nanti sore pemerintah akan melihat hilal. Kalau ternyata dilihat terbit, insya Allah nanti malam kata pemerintah nanti mengumumkan, misalnya pemerintah mengumumkan oh ternyata terlihat hilal nanti sore, berarti pemerintah akan mengumumkan insya Allah 1 Ramadan jatuh ya nanti malam. Berarti sahur tarawih pertama dan sahur pertama. Tapi ternyata fa'in gumma, ternyata karena ada awan yang menghalang hilal, ya digenapkan ya, fa'in gumma disuruh faqduru ya, apabila ada hilal ya disuruh sempurnakan faqduru lahu, digenapkan menjadi 30 hari. Jadi 29 Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Nah, otomatis kalau besok hari Rabu 30 Sya'ban, perlu sidang isbat lagi enggak? Perlu sidang isbat lagi enggak? Enggak perlu, karena ini kaidahnya faqduru udah genapin 30. Karena
yang namanya bulan cuma 29 sampai 30. Jadi kita akan memasuki satu Ramadan malam Kamis. Mafhum? Otomatis kita akan mulai apa yang kita lakukan di malam pertama. Baik. Ya. Tapi puasa tadi dikatakan niat. Kapan kita boleh berniat? Malam apa nih? Ya, baik. Ya, ini untuk niat. Niat ini kalau puasa wajib itu wajib sebelumnya di malam harinya, sebelum tulul fajr shadiq. Ini wajib. Ya, di malam sebelumnya. Ya, baik. Puasa wajib apa saja puasa wajib? Ya, qada, kemudian kafarah, nazar. Ya, jadi puasa Ramadan, ya, puasa qada Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Nah, puasa wajib ini wajib dia berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Kalau puasa sunnah ini berbeda. Ya, boleh dia, bahkan Nabi SAW pernah ketika mendatangi ini sebelum beliau makan dan minum, datang ke istrinya, apakah ada sesuatu untuk bisa dimakan? Istrinya Aisyah mengatakan tidak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Kalau kayak gitu aku berpuasa. Nah, ini boleh dengan syarat dia belum makan dan minum. Jangan udah makan dan minum, kata Nabi bisa berpuasa, puasa sunnah. Jadi mau puasa sunnahnya dia udah makan nasi, udah makan gorengan, udah makan ini terus baru saya niat puasa. Ini nggak boleh. Jadi puasa sunnah itu adalah berniat ketika memang dia belum makan dan minum, boleh ya juga di fajar, bahkan di waktu duha. Boleh, syaratnya dia belum makan dan minum. Tapi kalau untuk puasa wajib, dia waktunya dia di atas atau di malam hari atau sebelum fajar shadiq. Nah, terus boleh nggak kita berniat 1 bulan penuh? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh kita niat untuk puasa 1 bulan penuh. Nah, yang afdalnya adalah tajdid, tiap malam memperbarui. Kenapa? Karena ada satu waktu kita bisa terpotong tuh puasa. Bisa nggak kita kata puasa terpotong nggak puasa? Bisa nggak? Bisa. Gara-gara apa? Ya, safar, sakit, ya kan? Nah, misalnya safar kita mungkin kepotong perjalanan, atau ketika sakit kita perjalanan, nah otomatis kita nggak puasa. Nah, ketika mulai puasa lagi, berarti dia tajdid lagi niatnya. Bahkan kalau di akhwat ya, yang di wanita itu dia ada yang namanya haid dan nifas. Kepotong dia pasti sepakan, apalagi nifas lebih panjang lagi. Nah, ketika dia udah mulai bersih, suci, ya berarti otomatis dia memperbarui niatnya untuk berpuasa kembali. Kalau laki-laki paling safar atau sakit. Ya, ketika itu, nah, otomatis itu niat. Jadi harus dipasang niatnya. Ya, niatnya di mana ya tempatnya? Ya, an-niyatu mahalluha fi qalbi. Ya, tempat niat itu di hati. Dalam hati bagaimana? Apa membunyikan nama itu? Somakodin nadai pada syari Ramadan hadisan lacaan. Apa begitu? Enggak, ya. Ya, jadi udah niat yang mau puasa udah dalam hati kita udah memasang azam untuk puasa. Ya, nggak perlu dilafaz. Nah, kalau yang seperti itu talafuz, melafatkan itu tidak ada dalil. Niat wajib, jadi harus dipahami. Kita berniat wajib karena ini rukun. Tapi melafazkan, nah ini tidak ada dalil. Yang itu harus paham. Ya, tapi karena banyak ya sebagian saudara-saudara kita yang masih melafazkan niat, ya biasanya habis tarawih itu. Ya, imamnya langsung nawaitu somagodina nadai fardhu syahri ramadan hadisan lillahi ta'ala. Nah itu sekali lagi tidak ada ajaran dari Nabi SAW. Udah lihat aja ketika kita sahur juga udah ya. Mafhum? Mafhum akhir mafhum? Mafhum. Fikri. Mada taf'al? Hah? Jangan lempar-lempar kertas, ya. Baik. Ya, niat. Nah, terus tarawih, ya. Baik, ini juga tarawih. Ini salah satu sunnah ya. Jadi man qama ya Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Ya, siapa saja yang bangun berdiri untuk sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sunnah nih ya, untuk menghidupkan malam, salah satu sunnah menghidupkan malam-malam Ramadan yaitu dengan sholat tarawih, ya, berjamaah di masjid. Apalagi antum semua yang sudah punya hafalan, ya nanti insya Allah habis ini kita akan kumpul tuh yang imam masjid MBU dan juga sama para guru-guru nanti, dan juga sama guru-guru kamar yang terlibat di kegiatan Ramadan dan sama Osmala. Karena sedikit ngomong ya pada ini kita akan rapat sebentar untuk membicarakan persiapan. Karena rencananya Anda bikin undangan 13-15, cuman qadarullah hari ini Anda harus takziah ya, karena qadarullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang tuanya Raihan ya, atau satu meninggal bapaknya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi insyaallah nanti pada zuhur kita akan takziah. Ya, mungkin ada perwakilan dari kelas 12 ya, Nabil atau Baihaqi nanti ikut kita ke mana? Ke orang kita takziah ke ini ya. Jadi rencananya nanti 13-15 tuh, cuman qadarullah karena meninggal. Jadi ini. Oleh karena itu, pada ini kita rapat dulu tuh yang jadi imam MBU, terus jadi yang materi buat kultum di MBU, di UBK ya, kalau kultum di UBK sama Osman ya. Nanti pada ini jangan keluar ya, kita rapat sebentar alamat ya, sebentar nanti kita. Baik ya, jadi insyaallah kita akan masuk di tarawih yang nanti akan kita bahas ya, sunnah-sunnah tarawih itu bagaimana ya. Baik. Nah, sahur. Masuklah sahur. Baik, sahur. Apa hukum sahur? Ya, kita masuk sekarang sunnah-sunnah nih. Sunnah-sunnah berpuasa salah satunya apa? Sahur. Berarti sahur hukumnya apa? Sunnah. Baik. Nah, sekarang berkenaan dengan masalah sahur. Di sini dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Fauzan ya tentang masalah sahur. Tapi sebelum ini ana sedikit membawakan kisah tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal fajr minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila al-lail ya. Baik. Ini ayat ada asbabun nuzul. Baik ya, ini gara-gara ayat ini ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Baik, ada yang pernah dengar enggak asbabun nuzulnya? Ada yang pernah baca? Baik, kelas 12 mungkin pernah baca tentang tafsiran ini. Ini gara-gara ini akhirnya puasa berubah waktunya. Awalnya gara-gara sebelum ayat ini turun, puasa itu berbeda, lebih sulit puasanya. Ada yang baca tafsirannya tentang ayat ini? Pernah baca mungkin Ibnu Katsir, jangan baca komen tereri mulu gitu ya. Baca salah satu tafsir. Bacaan-bacaan yang ada manfaatnya jangan dibaca. Karena bacaan-bacaan yang ada manfaat itu mempengaruhi hati. Nah, ini salah satu tafsir ini. Ya. Ada yang tahu nggak tentang asbabun nuzul ayat ini? Hah? Ada yang tahu? Baik, nanti ini juga salah satunya masuk tentang masalah pelajaran nasikh dan mansukh di usul fikih ya, insyaallah kelas 12 saya nggak dapat ini karena waktunya berbentar lagi ya. Sebabnya ada lumayan panjang di belakang di usul fikih ya. Paling kelas 11 dapat nasikh dan mansukh. Ya, pelajaran mana ayat-ayat yang dinasakh dihapus tapi hukumnya tetap ada. Ya, atau dihapus ayatnya dan hukumnya juga dihapus. Ini nanti ada dua tuh ya. Ada yang dihapus hukumnya dan dalilnya. Ada yang dihapus cuman dalilnya doang tapi hukumnya tetap ada. Ya, tapi nanti kita akan belajar ya. Kelas 11 mungkin ya, kelas 12 kayaknya ya karena usul fikihnya agak terlambat ya. Kalau belajar dari kelas 11 insyaallah beres. Ya, karena Anda pernah nyelesain usul fikih selesai dari kelas 11 sampai kelas 12 belajar usul fikih. Baik, di ayat ini ada sahabat. Jadi dulu sebelum turun ayat ini baru turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam baru itu puasa. Nah,
berbuka puasa normal masih di waktu maghrib. Cuman, nah ini ada cuman. Dibatasin buka puasanya saja sampai sholat isya. Jadi setelah sholat isya dia harus melanjutkan puasa kembali. Nah, ini sahabat kerja capek dari inilah kayak namanya ya, dari perkebunan kurma di atas capek pulang. Ditanya istriku, kita buka puasa pakai apa? Aku capek banget. Sebentar ya suamiku, aku pergi dulu nyiapin. Nah, istrinya nyiapin dulu, nyari apa semua macam. Nah, karena capek, apa yang dilakukan? Tidur. Bangun-bangun ternyata besokannya pingsan. Kenapa? Karena dia kalau udah sholat isya lewat sudah wajib untuk berpuasa, nggak boleh makan dan minum. Ya, akhirnya ini menjadi masyakoh berat. Ya, akhirnya otomatis dia belum buka sama sekali, besoknya ngelanjutin puasa lagi. Bang lemas pingsan. Nah, akhirnya turutin ayat itu. Ayat itu. Makanya di sini ada kata-kata fal'ana nanti atau kalau belajar nasi dan mansu ini salah satu tanda ayat ini menasih ya sebagai penghapus hukum sebelumnya. Dan sebelumnya ternyata dibolehkan. Setelah itu dihapus hukumnya boleh makan dan minum. Nah, kapan sampai kapan? Nah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar sodik selanjutnya. Jadi ya masuk sahur berikutnya masih boleh makan dan minum. Sebelumnya nggak boleh. Jadi waktu masuk isya antum nggak boleh makan minum. Kita nggak boleh makan minum. Berat ya? Berat. Kalau udah lewat isya nggak boleh makan minum. Nggak boleh. Nah, ketika ayat ini turun, fal'ana bashiruhunna, ya setelah ini silakan, ya berjima ya, maksudnya kami hubungan suami istri, apa yang ditetapkan oleh kalian makan dan minumnya sampai jelas, ya benang putihnya ini maksudnya fajar sore. Nah, akhirnya ayat ini menghapus. Nah, ini dia. Baik, sekarang kita masuk masalah sahur. Ya, kita masuk masalah sahur. Baik, sahur. Anak minum dulu boleh ya? Mana Ustaz Jenal? Ustaz, syukran Ustaz. Mana Ustaz? Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah sahur. Baik. Ini sunnah nih, kita masuk sunnah sahur. Tapi apa sunnah sahur yang antum ketahui? Mengakhirkan. Baik, mengakhirkan. Ya, berarti antum udah belajar kan? Alhamdulillah. Baik, kita bicara tentang masalah sahur. Fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ya, Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Baik ya. Jadi perintahnya untuk sahur. Baik, dan banyak lagi. Waqad warada fi targhibi bis sahur atharun katsiratun walau bi jur'atin ma. Nah, ini nih, perhatikan. Ya, wa yatahabu ta'khiruhu ila waqtin fijaril fajr. Banyak ya hadis yang memotivasi untuk sahur dengan athar yang sangat banyak, walau dengan seteguk air, ya, walau bijur ma'in. Nah, ini banyak dalil-dalil yang memotivasi sahur cuman minum. Waduh, gimana Ustaz? Kan kita biasa makan nasi Ustaz. Nih, lihat dalilnya banyak. Tapi ini mustahab itu sunnah, ya, mustahab sunnah, ya, dan juga disunahkan untuk mengakhiri, ya, karena memang Rasulullah SAW, ya, beliau sahurnya, ya, pilihannya tinggal ada beberapa 3, ya. Baik, beliau kalau sahur, yang pertama beliau dapat kalau memang dapat rutab, beliau sahur dengan rutab. Kalau memang tidak ada rutab, beliau bersahur dengan kurma kering, tamar. Tapi kalau nggak ada, ya bijur atimah,
Ya, cuman minum seteguk air. Dan banyak kan beliau jarang mendapatkan rutok, jarang mendapatkan tamar. Yang paling banyak minum air putih. Kalau antum sahur pertama pasti pakai ayam nanti, ya kan? Wah, kita sahur pertama pakai ayam, ya kan? Baik. Nah, ini salah satu ikhwah fil azan ilmu. Baik. Kita bicara tentang dari sisi ekonomi, ya. Kalau kita belajar, ya. Baik. Tadi kita belajar yang namanya sahur itu imsak, menahan, menjaga. Kalau secara hitung-hitungan matematika, secara ekonomi, nah ini ada Ustaz Abu Yazid, ya. Beliau ahli ekonomi, ya, ahli perhitungan matematika segala macam. Ya. Kalau secara teori, ya ada hukum demand dan supply. Ya, hukum permintaan dan hukum kesediaan barang. Barang itu kapan dia naik harga-harganya. Kalau misalnya jumlahnya tetap, suplainya tetap, terus terjadi pelonjakan permintaan, maka harga-harganya akan naik. Itu secara teori. Ya. Nah, sebenarnya kalau secara teori kita ini puasa meningkatkan permintaan atau nurunin permintaan? Karena kata bicaranya imsak secara teori. Hah? Menurunkan kan ya? Sepakat kan nih? Iya loh, orang makan. Kalau teorinya kita makan 3 kali biasanya kan, makan pagi, makan siang, makan malam atau sore gitu kan. Secara teori kan gitu. Nah, ternyata ketika kita berpuasa, taruhlah sahur itu dianggap sarapan. Terus berbuka dianggap makan malam. Berkurang nggak permintaan? Berkurang kan? Tapi anehnya kenapa terjadi anomali? Bukan anomali tuntung sahur, bukan. Awas, antum awas, jangan ngomong tuntung sahur. Itu pelajaran tuh aneh tuh, awas. Ya, antum anomali berarti otak antum anomali. Karena ada kata-kata di situ yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Antum silakan buka di Google. Ada orang pemerhati pendidikan, ucapan-ucapan itu, ucapan Italia, bahasa Italia itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat. Ya, si siapa tokoh yang ikan hiu pas siapa itu begitu. Yang ya. Itu antum kalau buka kamusnya di bahasa Italia itu ada yang pemerhati itu bahasa Italia itu. Ternyata menghina Allah. Itu ada, antum cek nanti. Kalau antum nggak percaya, kalau sampai ada yang masih nonton tuntung sahur dan senang dengan kata-kata itu, berarti antum menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum lihat nanti ya, ana sih dapat itu video sharean tuh. Jadi ada satu kata-kata yang menghina Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Italia. Ya, jadi ini anomalinya ada sebuah keanehan. Ya, ghairul ma'qul, aneh bin ajaib. Kenapa? Karena terjadinya penurunan tapi harga-harga meningkat. Makanya kalau setiap masuk awal bulan Ramadan pasti harga-harga terjadi kenaikan. Gula naik, telur naik, ayam naik, semuanya naik. Ibu-ibunya pusing. Aduh, mau puasa naik. Kenapa? Karena anomali yang seharusnya imsak ternyata pembelian meningkat. Apa aja mau dibeli, telur mau dibeli, ayam mau dibeli, ya semuanya pengen dibeli, akhirnya meningkat. Padahal kalau secara teori, apalagi kalau antum mempraktekkan bijur atin ma, wah itu nggak ada yang mau beli, ya pasti bingung. Wah, orang Islam udah pada sadar semua ini. Ya kita kenapa? Karena akhirnya kita jadi terjajah. Tiap tahun kita mengalami yang namanya peningkatan harga. Semuanya ini dibeli. Ya, mie 1 dus kurang, 2 dus perlu dibeli. Ya, gula perlu beli. Gula udah ada, sirupnya dibeli, kopinya, tehnya, macam apalagi yang tukang merokok. Apa aja dibeliin. Ya. Nah, ini menjadi suatu keanehan. Kalau misalnya dipraktekkan benar-benar, ya, sahurnya cukup insyaallah. Nah, ya ini ngajak antum ya. Kita kan thalibul ilmi dan anak sudah melaksanakan. Awal anak ketika mendengar ini juga bingung. Apa bisa kita yang enggak makan? Karena jangan disamakan ketika sahur itu adalah sarapan yang dimajukan. Jangan. Ya. Karena sarapan itu ya sudah mafhum ya di pukul 6, pukul 7, pukul 8. Dan kita kondisinya udah siap makan dan pasti orang sarapan banyak semangat makan. Tapi kalau sahur baru bangun tidur disuruh makan, meskipun makan enak menunya, tapi seberapa banyak sih kita bisa konsumsi? Iya gak? Iya gak? Iya, karena memang keberkahannya bukan banyaknya. Nah,
Oleh karena itu Nabi SAW sering mendapatkan bijul minum doang. Apa yang dibanyakin? Nah, ini waktu mustajab. Wabil ashar yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur ini bagaimana? Banyak beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain kebaikan dunia dan akhirat. Doain orang tua, doain saudara-saudara kita, doain guru-guru antum. Ya, doain saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan. Itu waktu-waktu mustajab. Berkah. Ya. Jangan antum nonton, main HP, ngobrol ngalor ngidul, makan ketawa-tawa, ngakak-ngakak. Ini bukan barokah. Keberkahan itu di situ. Banyak berdoa, beristighfar, makan atau minum secukupnya. Ya, kalau memang antum bisa minum aja atau mungkin kalau syukur-syukur antum udah praktekkan makan kurma. Syukur-syukur kalau ada kurma belum siap makan pisang atau bahkan buah-buahan yang mengandung cairan penuh seperti semangka kalau di rumah ya. Kalau di sini kan nggak mungkin semangka agak cepat ya, dia harus disimpan di kulkas. Ya, melon. Ya paling yang gampang itu pisang. Ya, kalau kurma lebih enak karena kering dia. Antum simpan ya kurma. Kalau nggak antum bikin infused water. Ya, kurma direndam jadi nabit, malam minum. Ya, buat besok sahur. Nah, itu cairannya bagus. Kalau nggak ada juga beli timun lah, direndam di air gitu, diminum. Karena itu infused water itu bagus buat orang-orang berpuasa, buat dehidrasi. Ya, buat mencegah dehidrasi. Ya. Nah, itu antum bisa praktekkan. Jangan masih konsepnya makan mie, ya makan ini segala macam, yang akhirnya nanti sahur. Nah terus sahurnya harus diakhirkan. Kenapa? Nah, ini salah satu hikmahnya, ya salah satu hikmahnya sahur diakhirkan. Ya, coba bayangkan kalau yang sekarang terjadi. Ya, ini mohon maaf karena kita masih belum ragu gitu ya, masih bisa menerapkan aturan Nabi SAW yang mengakhirkan sahur ini. Masih banyak yang ragu. Apa saya bisa sanggup makan begitu doang, hidup, puasa, kerja? Itu masih dipikirkan. Ya kenapa? Karena Nabi SAW semenjak puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriah sampai hidup beliau dan diteruskan para sahabat, nggak ada ceritanya sahabat sakit, mati, meninggal gara-gara sahur makan cuman kurma atau minum air putih. Ya, nah ini karena keraguan. Nah dan hikmahnya apa? Coba antum bayangkan. Kalau seandainya sahurnya harus masak mewah. Nah, makanya kesian yang terjadi adalah para wanita, ibu-ibu, orang tua kita. Karena harus menyiapkan makanan yang harus ada gitu ya. Imam bikin mie, nasi goreng, makan sayur apa segala macam. Bangunnya di waktu jam-jam 2, jam 3, setengah 4 harus masak. Ya, coba bayangkan membela-belain kesian, padahal mereka punya hak juga istirahat. Makanya banyak orang tua keluar dari bulan Ramadan, ibu-ibunya suka begadang, akhirnya hipertensi, darah tinggi karena pulang tidur. Coba kalau ini dijalankan, sederhana, ya, nggak bakalan. Kenapa? Karena kalaupun seandainya terlambat bangun gara-gara kesiangan, nah hikmahnya kenapa diakhirkan? Kenapa hikmahnya makan sederhana secukupnya? Biar waktu hanya cuman butuh sekitar 10 menit dia sudah sahur. Kalau minum sama makan kurma selesai dia udah sahur. Coba kalau masak dulu, masak ini, masak itu, masak ini, waktunya mepet. Ya oleh karena itu sekitar 10 menit. Kalau adzan sekarang pukul 4 berapa? 4.39 ya? Ya dikurang 10 menit lah. Berarti berapa tuh? 29. Nah, itu sahur. Ya, sahur. Makan kurma, minum air putih. Jangan sahurnya jam 4. Makan nasi, makan ayam, tongkol, gorengan yang masih ada sisanya. Udah masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim. Tidur lagi. Ya. Udah sholat subuhnya tidur. Halakoh tidur. Di kelas tidur, nanti alasannya puasa Ustaz. Emang dulu para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya puasa lemas-lemas. Perang, jihad fisabilillah, beraktivitas, ya seperti itu. Nggak ada yang lemas-lemas. Jadi jangan nanti mengatasnamakan antum puasa ibadah, ya apa lemas-lemesan, ya.
Yang ngomong kenapa? Karena puasa sunnah aja kayak gitu tuh kadang-kadang. Kenapa ngantuk? Puasa Ustaz. Lah, emang alasan ibadah antum harus menghalalkan antum untuk lemes waktu ini terus untuk akhirnya meninggalkan pembelajaran? Ini karena salah satu miskonsepsi, salah paham. Ya, jadi ibadah seakan-akan menghalang ibadah yang lain. Misalnya, seorang muslim harus paham ibadah itu tidak ada yang saling bertabrakan. Ya, harus antum maaf. Ngerti? Dengan baik. Enggak boleh. Kenapa ngantuk? Puasa Ustaz. Kenapa? Sahur jam 2, jam 3 lah. Gimana? Ya. Nah, ini tujuan belajar ini tuh ini biar menjadi ilmu yang baik ya. Jadi sahur diakhirkan, makan dan minumnya seperti itu, banyak berdoa. Ya. Kenapa? Karena konsep tersebut nih banyak masyarakat kita yang akhirnya menghalalkan kegiatan begadang. Ya enggak? Di perumahan. Nanti jam 2 jam 3 sahur, bung, sahur, bung, kan? Apa aja dipukulin. Orang kalau perlu dipukul, gitu kan? Coba bayangin jam 2 jam 3 sahur, gitu. Masih tidur disuruh sahur, gimana? Coba itu menghalalkan sebuah adat yang Allah itu mengganggu. Islam itu tidak begitu. Ya, akhirnya ini orang-orang merasa melakukan perbuatan baik. Ya, dia begadang, ngebangunin orang, padahal sebenarnya mengganggu orang, sahur jam 2, jam 3. Akhirnya dia gini, wah, kita kalau misalnya kita kan udah bekerja baik nih, udah ngebangunin orang sahur, kita dapat pahala. Wah, kita kalau tidur lagi pasti bablas nih. Udah kita sahur, akhirnya dia sahur duluan. Jam 3 udah sahur, jam 2 udah sahur. Bayangkan dia nambah waktu. Padahal sahur tadi disampaikan apa mulainya? Tulu'ul fajr as-shadiq. Dia udah mulai sahur dari jam 3 jam 2. Dia nambah jam. Ya. Baik. Nah, ini sebuah kesalahan. Dia mulai sahur belum waktunya puasa. Ya. Dia udah makan, nanas kalau saya nanti sahur jam itu saya nggak mau, udah saya tidur aja lah, habis kebangunin orang tidur. Jam 3 udah tidur. Yang penting saya udah berasa. Akhirnya dia sahur duluan, apa yang terjadi kebanyakan? Meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dosa lagi. Coba kalau kita berilmu nih, subhanallah kita terhindar dari dosa-dosa, mengganggu orang. Ya. Jadi nanti kalau antum pas pulang diajakin, bro, let's go bro. Kita bangunin saudara-saudara kita nanti malam bro, ayo bro, gitu kan? Gimana antum? Hah? Bagaimana kalau ada teman-teman antum di rumah di komplek itu, bro? Ntar malam nih kan antum anak pesantren, kita perbuatan baik nih bro, bangunin orang sahur bro, gitu kan? Gimana? Ya? Habibi, kan? Kalau ada teman antum datang, hah? Gimana? Antum anak pesantren, ini perbuatan baik nih. Baik ya. Ya harus bisa jelaskan dengan baik, dengan hikmah. Ya, begini gitu ya. Jangan antum apaan itu ini enggak, jangan ya. Antum harus ada hikmah bijaksana ya dalam menyampaikan keilmuan ya. Baik, ya jadi seperti itu. Baik. Sahur ya, dari waktunya, dari makannya sudah alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang sahur ya, sunah-sunahnya sudah kita dapati. Nah, sekarang kita niat juga ya, kita bikin niat. Nah, niat kalau seandainya ada orang yang janabah atau dia hadas besar. Ya kalau dia bangun, ya dia nggak harus mandi dulu untuk berpuasa. Misalnya dia sahur, nah ketika mau sholat baru dia bisa mandi ya nggak harus. Jadi orang yang berpuasa ya nggak harus dia suci dari hadas. Dalam arti kalau dia bangun kondisi ini dia makan terus ini bisa ya. Tapi kalau untuk sholat dia harus ini ya untuk untuk mengangkat hadasnya ya. Baik. Nah di sunnah juga ya, sunnah ketika puasa ya banyak membaca Al-Quran. Nanti untuk baca Al-Quran ini khusus ya, ada hadis yang Al-Quran dan puasa ini akan datang memberikan syafaat. Karena Al-Quran dan puasa ini adalah satu pasang yang sangat ibadah yang sangat bagus di bulan Ramadan. Makanya nanti sibukkan antum ketika puasa ini dengan membaca Al-Quran. Makanya nanti di OSMA Anda udah sampaikan tuh ya, bikin program sebelum antum pulang ke rumah, kalau bisa di sini udah pada khatam ya tilawahnya
Ya, kalau antum di sini sampai tanggal 8 itu perkiraan ada 18 hari. Kalau targetin sepekan 1 kali hatam, antum bisa 3 kali hatam di sini. Bisa gak? Bisa. Ya, bisa. Kalau yang udah bacanya lancar-lancar, antum cara baca supaya cepat, ya, Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, terus An-Nisa selesai. Surat-surat tiwal itu diselesain, jangan satu juz, jangan. Ya, kalau antum udah bisa gitu Al-Baqarah selesaiin, terus Ali Imran selesaiin bacanya tilawahnya, terus An-Nisa diselesain, terus Al-Maidahnya selesai. Jadi baca suratnya yang panjang-panjang tiwal itu selesaiin semua. Sisanya ke sana, kalau yang udah sampai juz-juz yang mendekati belasan itu, kalau udah 1 juz 2 juz sudah bisa. Itu antum bisa sepekan sekali. Bahkan anak pernah praktekin 3 hari sekali udah bisa. Ya, 3 hari sekali bisa. Dan itu sesuai karena yang paling sedikit 3 hari. Ya, antum hatam. Kalau 3 hari sekali antum hatam, berarti sebulan bisa 10 kali hatam. Ya, kalau mau seminggu sekali kayak gitu. Ya, antum baca. Biar kenapa? Karena ada sebagian orang tua antum ngomong, Ustaz, boro-boro di rumah baca Al-Quran, Ustaz. Ya, yang di murojaahnya HP, Ustaz. Nah, berarti ada momen antum di bulan Ramadan ini sebelum tanggal 8 ibadah ya. Siapa ibadah? Siapa ibadah? Asma ibadah siapa? Nah, bikin program. Ya, dan semua nanti koordinasi sama guru-guru kamar. Ya, per kamar. Kalau perlu nih habis sholat tarawih, selesai antum makan tuh baca Quran lagi di asrama. Ya, iya nggak masalah. Antum gaungkan bacaan Quran tuh di asrama. Biar asrama antum bercahaya. Nggak ada jin, nggak ada setan. Ya, antum targetnya pasang gitu. Ya, kalau misalnya sampai ya kalau 3 pekan antum di sini, berarti 3 kali hatam. Nanti orang tua antum udah hatam nak. Iya dong, bilang masya Allah. Itu kan seneng. Ya, ibaratnya antum udah dapat lah hatam di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi jangan nanti ada orang tuanya, boro-boro Ustaz, belum hatam. Ya, bisa gak? Bisa gak? Ya, coba bisa. Jadi nanti bisa tuh pas selesai tarawih, ya mungkin makan sedikit apa segala macam, udah baca Quran aja. Murojaah, bukan apa namanya tilawahnya, ya, murojaah beda tilawah, ya, baik, ya, nanti akan dibikin program seperti itu. Baik, kemudian, nah, pembatal puasa selanjutnya, sunnah-sunnah puasa selanjutnya adalah, nah, berbuka nih, ketika berbuka, kita di sini katakan. Al-Mu'allif mengatakan di sini wa yustahabbu ta'jilul iftari idza tahaqqaqa ghurubu syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin bi adanin aw ghairi. Baik. Buka puasa ini kalau tadi sahurnya disegerakan, kalau buka puasa diapain? Kalau sahurnya diakhirkan, kalau buka puasa di apa? Disegerakan. Baik, kata-kata disegerakan tadi dikatakan ya. Kalau memang sudah tabit ininya tanda terbenam mataharinya. Jangan pada asar antum udah wah kata Ustaz itu disegerakan. Ini udah segera nih. Apalagi mendung enggak ada penuh langsung. Ya salah. Ya, jadi menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Dalilnya apa? An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Muttafaqun alaih. Ya, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Baik. Buka puasa apa yang dilakukan ya? Nah, mereview tentang buka puasa sunnah antum. Ayo silakan. Apa yang antum lakukan ketika buka puasa sunnah? Duduk di depan, makanan, gorengan, gitu ya. Minuman, es warna-warni, doa. Ya, doa. Tapi di doanya juga ada makanan gitu ya. Gorengan, somai, es warna-warna, es teh. Gimana ini kayak gini menurut antum? Ini namanya menurut antum, karena menurut Rasul. Bagaimana menurut antum? Mubah. Ada lagi yang lain?
Mubah ini nanti antum udah belajar ya, al-ahkam. Ya. Al-ahkamu ya. Lahal wasail. Ya, yang namanya hukum-hukum itu al-wasail lahu ahkam. Yang wasilah-wasilah itu dia memiliki hukumnya. Dan mubah ini bisa jadi suatu yang baik, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tapi kita akan bahas ya. Baik. Apa doa buka puasa? Zahabat domahu wa btalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Masyaallah. Ya, udah berbuka puasa. Silakan minum. Apa artinya? Telah hilang rasa dahaga. Terus telah basah pura-pura. Terus telah tetap pahala, dapat ajru. Ternyata buka puasa ada 3. Apa yang pertama? Dahabat doma. Telah hilang rasa dahaga, rasa haus. Baik. Bukan telah hilang, dahaba al-jum'ah. Telah hilang rasa lapar. Berarti kira-kira untuk menghilangkan rasa haus berapa minuman galon atau minum gelas yang kita minum? Sepakat? Sepakat ya? Terus wa badalatil uruq. Nabi SAW mengatakan telah basah urat-urat. Urat-urat ini berarti bicara air yang kita minum atau makanan kurma yang kita makan itu langsung bereaksi. Karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kenapa? Sunnahnya ya maksudnya Rasulullah SAW ya dalam hal ini kurma kan. Sebenarnya makanan yang khas juga banyak. Kalau antum belajari kurma itu dia terdiri dari sukrosa yang sederhana. Glukosa yang sederhana itu sukrosa yang dia gampang tercerna oleh tubuh. Makanya masuk langsung ke pembuluh darah terus langsung menyegarkan, menguatkan kembali isi. Tidak disebutkan itu makan gorengan ya, menghilangkan atau mendatangkan rasa pedas, mendatangkan rasa segar, enggak ya, karena kaum muslimin sekali lagi banyak miskonsepsi ya, harus dihabiskan makanan yang dibeli. Gorengan, risol 2, tempe 4, sambelnya berapa, ada chickennya, ada minuman jusnya, ada Oreo, ada apa segala semuanya pokoknya ada. Itu harus menghabiskan seluruh makanan. Jadi zahabat ta'ama wa syurba. Jadi antum doanya harusnya zahabat ta'ama, bukan zahabat ta'ama tapi zahabat ta'am wa syurba. Harus hilang ini makanan-makanan semua dan minuman segera dimasukkan ke dalam perut. Antum harus ganti dulu. Nah, kebanyakan tadi sesuatu yang mubah ya, sesuatu yang tidak dilarang. Antum makan sambil bercanda kan, nggak mungkin antum kalau di asrama kan dipotret tuh sambil gini-gini sehat gitu kan, ya gini kan, ngobrol aja macam-macam biasa yang namanya anak muda gitu kan bro, gitu kan, ngobrol ngalor gitu kan. Di sini udah Allahu Akbar sampai satu rakaat, 1,5. Ini karena mereview puasa sunnah antum. Ya. Baik, rukun Islam. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Di dalam puasa sunnah aja mengalahkan puasa salat maghrib yang wajib. Antum datang terlambat. Kalaupun seandainya puasa Ramadan juga, Nabi SAW ketika selesai beliau langsung ke masjid, dipakai dahabat rumah buat. Nah ternyata gara-gara mubah dia melalaikan sholat terlambat yang harusnya didapat rakaat pertama. Gara-gara harus menghabiskan makanan, minumnya belum ini gorengan ini masih enak, sambelnya oke. Akhirnya dia terlambat sholat.
Kalau sekali oke. Tapi ini dijadikan kebiasaan. Jadi adat. Kira-kira mubahnya jadi apa? Jadi berdoa saat mengimam Bapak. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salah ya. Puasa sunnahnya udah kayak gitu. Ntar mengatasnamakan, oh ini puasa Ramadan, gitu kan? Lebih hebat lagi puasa sunnahnya udah kita begitu. Lebih lagi kalau perlu mendekat Isya baru kita selesai, baru kita sholat. Begitu modelnya. Nih mindset ya, anak ngajak antum untuk mindsetnya harus diganti. Anak ingin di tahun ini ketika dicap Bismillah baca langsung masjid. Kapan? Setelah sholat baru balik lagi makan. Anak udah ngomong di akhwat dan akhwat sami'na wa ta'na. Ya di akhwat udah sami'na wa ta'na. Jadi kalau habis ini doa ini ya, terus langsung sholat. Dan ya anak mau diskusi nih, kalau di akhwat ada tadinya Ustaz, boleh nggak misalnya sholat nggak harus nunggu qomat di sini? Dia bilang nggak apa-apa karena ini Ramadan. Lebih mengutamakan sholat. Nah mungkin anak ingin ngomong nggak harus nunggu sholatnya agak lama. Kalau antum Bismillah ya, apalagi antum di masjid dan semua kultum, udah selesai. Kalau perlu makannya simpan aja di kamar, kita minum aja di sini atau kurma. Udah langsung sholat. Ya nggak perlu lama. Setelah sholat zikir, sholat sunnah kan langsung antum makan. Jangan antum memperlama makan, akhirnya sholatnya terlalu lama. Nah mungkin ada yang di sini, nah nanti anak ngerti nih ada kelas-kelas tertentu punya rasa spesial, akhirnya makannya di luar. Itu yang melambat-lambat. Jadi sepakati sekarang, ya. Zahabat goma, telah hilang rasa dahaga, wa batalatul huruf, wa tabatal ajr insyaallah. Nah, tabat insyaallah antum ketika itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah tepat waktu, tidak masuk. Kenapa hikmahnya? Coba antum perhatikan. Gara-gara makan sahur yang tadi miskonsepsi, ya, baru sholat Allah. Kenapa makannya udah banyak? Akhirnya sholat subuhnya terganggu. Coba anda perhatiin ya, kalau sholat subuh ketika antum puasa, kenapa banyak yang terlambat? Karena antum makan berat, makan sambal, makan apa, otomatis bereaksi perut, akhirnya ke belakang. Ya memang boleh aja, cuman coba kalau cuma minum air putih sama makan kurma atau buah, perut antum nggak akan bereaksi. Coba ini guys, benar nggak salah? Hah? Benar nggak? Ya, antum nggak akan bereaksi. Begitupun maghrib, kalau antum cuma minum ini aja, sholat tenang, nggak akan bereaksi perut antum. Tapi kalau udah dihajar, ya bayangkan perut kosong selama berapa jam, antum langsung makan berat, perut langsung bereaksi, mau kentut lah, BAB lah, macam-macam. Nah jadi ini konsep-konsep yang sesuai Nabi dilaksanakan. Jadi bukan cuma sekedar teori, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu dipraktekkan. Insya Allah baik. Kenapa? Kalau udah masuk tuh minuman udah masuk ke mulut darah, terus kalau ada yang makanan yang tadi kurma atau apa buah masuk, itu badan segar dan perut udah siap. Kalau sholatnya taruhlah 10 menit, 15 menit, perut pun udah siap untuk menerima makanan. Jangan pas baru ya Allahumma abad ya makan minum diajar gorengan segala macam. Betapa banyak sebentar lagi banyak yang pulang gara-gara apa? Mahnya pada kamu ngomong ke dokter begitu. Ntar kalau dokter bilang ini saya perlu pulang nih. Akhirnya apa? Coba gara-gara miskonsepsi berbuka, gara-gara miskonsepsi sahur, banyak yang sakit pencernaan. Akhirnya apa? Sakit, dihukumi sakit, akhirnya nggak berpuasa Ramadan. Sayang. Antum kehilangan puasa Ramadan gara-gara sakit, sayang. Karena qadha nilainya nggak sama dan dengan nilai kondisi kita. Makanya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, jangan sampai antum nanti gara-gara puasa sahur berbuka puasa salah. Karena udah ngomong hindari minum-minuman es, hindari warna-warna yang sangat mencolok. Ya, udah antum cukupkan aja minum air putih atau mungkin teh manis lah. Insya Allah badan antum sehat. Tapi kalau antum masih konsepnya minum es, ya udah siap-siap ya, nanti dokter Luki, wah ini sakit mahnya kamu nih, pulang. Ya, akhirnya nggak puasa sakit 4 hari, 5 hari. Jadi nanti kok puasa malah membuat sakit, kan jadi konsepnya aneh, puasa jadi sakit. Ya, baik. Tolong diperbaiki masalah ini ya, tolong diperbaiki. Dan sunnahnya juga banyak berdoa. Ya, sunnahnya banyak berdoa. Ya, di sini dikatakan ya wa yustahabu an yadwa inda iftarihi bima ahab.
Ya, disunahkan juga untuk berdoa ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Qala sallallahu alaihi wasallam inna lis-shaimi inda fitri da'watan. Ya, da'watan ma turad. Ya, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, baik. Ya, afwan Ibnu Majah ya, Ibnu Majah wa Tailisi wal Hakim wal Baihaqi. Ya. Baik, jadi antum banyak doa. Ya udah bagus tuh udah doa, ya. Baik doa kebaikan buat diri, dunia akhirat, buat orang tua, buat guru, buat kaum muslimin di Palestina, di Sudan. Wah, ya. Enggak masalah. Karena ini waktu-waktu tidak doa-doa tertentu mustajab. Ya, jangan antum banyak ngobrol. Ini sampai jam berapa? 11? Hah? 11 berapa? Di jadwal? Sebelas 11.30 ya? Di jadwal 11.30. Baik. Ya. Jadi antum banyak berdoa ya. Jadi jangan nanti masih sibuk makan segala macam akhirnya ini ya. Buka puasa pakai kopi, segala macam berat ya. Jangan ya. Tapi doa ya tadi kalau ada pun doa Allahumma laka sumtu ya wa ala rizqika aflatu, ini ada hadisnya tapi memang ada yang khilaf, ini masalahnya hadisnya dari dhaif. Yang kuat derajatnya tadi ya gabadoma ada itu masabatul insyaallah. Baik. Nah, katanya di sini kata al-muallif wa hadza yang bagi lil muslim an yata'allama ahkamas siyam wal iftar waqtan wa sifatan hatta yuaddi siyamahu alal wujuhil masyru' al-muwafiq li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari Syekh Shalih Fauzan. Inilah yang seharusnya bagi seorang muslim, dia mempelajari hukum-hukum puasa dan berbuka, waktu dan sifat, sehingga dia melaksanakan puasanya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anda sudah sampaikan ya. Wa hatta yakuna siyamu sahihan, sampai puasanya menjadi puasa yang sahih, wa amaluhu maqbulan indallah, dan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min ahamul umur, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebaik-baik perkara. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah yang terbaik bagi siapa saja yang berharap pada Allah dan hari kiamat dan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak itu. Ya, tinggal dipraktikkan. Insyaallah Anda sudah sering menasihatkan. Jadi jangan nanti antum dapat ilmu masih mempraktikkan budaya lama, nenek moyang, ya. Nah, itu ilmunya belum bermanfaat. Ya, tapi kalau antum sudah melaksanakan itu, insyaallah antum akan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau di rumah juga sama. Ya praktek aja puasa ini. Jadi ibunya juga senang. Alhamdulillah si abang atau si kakak nih sekarang udah nggak repotin. Biasanya kalau puasa perlu masak ini. Wah, senang banget ibunya. Belajar di mana sih? Di pesantren di Al-Wafa. Ya, jadi ibunya senang, bahagia, nggak nyusahin. Ini kalau pulang masih, pokoknya saya sahur, pokoknya kalau mau nggak ada dia saya nggak mau. Kalau buka harus begini. Ada request, kesian ibunya. Ya, ibunya juga punya hak ingin ibadah. Ya, jadi dia akan bangun juga sebut normal, puasa sahur bersama, buka puasa, melaksanakan sesuai dengan yang senikan. Ini kalau misalnya kita masih konsepnya, ya puasanya masih ya nenek moyang, ya sudah akan terus-terusan seperti itu. Ya, sudah saatnya kita memutus rantai ya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Baik. Nah, untuk pembatal puasa sedikit ya. Ya, makan dan minum sengaja. Ya, Bukhari Yusuf. Ya, baik, makan dan minum sengaja ya. Terus sebelumnya ada ya kalau yang suami istri ijma ya, berhubungan suami istri. Nah, ini ada kisahnya ya, dulu sahabat yang dia melakukan ini dan akhirnya membayar ya. Yang pertama dia harus memerdekakan seorang budak ya. Fa'ilam tajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak sanggup maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskina. Kalau dia tidak sanggup juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan orang miskin 60 orang miskin. Ini pilihan-pilihan. Nah, ini sahabat ini ketika dia melakukan ini dia tidak sanggup, akhirnya apa?
akhirnya dia ngomong, ya Rasulullah, ya akhirnya Rasulullah memberikan kurma. Nah, terus dia udah kasih makan orang miskin. Terus ngomong, apakah kami akan memberikan sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Rasulullah tertawa, ya udah beri makanlah kepada anak miskin. Ini ya jima. Nah, terus mengeluarkan mani secara sengaja. Ya, ini maaf, ya, onani, masturbasi sengaja rusak puasanya. Ya, ini namanya melakukan, ya, tidak melakukan lifuruji hafidun, tidak menjaga kemaluannya. Ya, ini nggak boleh, ya. Baik. Terus ya tadi makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara nggak sengaja juga ini membatalkan. Nah, adapun yang sifatnya kontemporer nanti anak bahas, ada bab khusus ya tentang masalah apa bagaimana. Ini yang normal aja ya. Terus keluar darah. Ya, keluar darah dari ini kalau buat wanita berarti haid dan nifas. Nah, kalau misalnya laki-laki ya seperti bekam membatalkan puasa. Bekam membatalkan puasa kan? Hah? Batal? Yang antum pernah baca, antum pernah tahu? Batal ya? Hah? Batal? Baik, ini ada dua hadis ya. Nanti antum belajar untuk yang usul fikih nih, belajar di nasi dan mansu. Nah, sekali lagi ya, kelas 12 kayaknya nggak dapat ya nasi mansu nih karena waktu sedikit. Kelas 11 sudah. Ya, ada pelajaran tentang nasi dan mansu. Dan ada hadis yang pertama yang memang Rasulullah SAW pernah melihat dua sahabat yang sedang berbekam. Karena dulu berbekam itu dengan tanduk, dia meniup. Jadi si tanduk itu menyedot tubuhnya, terus setelah itu pakai pisau gitu, keluarin darahnya baru disedot lagi. Nah, ada kemungkinan dia masuk ya darahnya. Dan darahnya kalau karena disayatnya bukan pakai jarum apa silet, tapi pakai pedang. Tanduk disedot ya. Nah, Rasulullah mengatakan ya, orang yang membekam dan berbekam batal puasanya. Nah, ini hadis ya sebelum. Nah, ternyata ada hadis belakangan. Ya, hadis yang terakhir. Beliau berbekam ketika beliau berpuasa. Ini hadisnya di bab 15. Hadis sesuai. Nah, hadis ini menjadi nasih buat hadis yang sebelumnya. Ya. Jadi hadis yang dengan Ibnu Abbas ini menasih hadis sebelumnya, karena Rasulullah SAW melakukan bekam. Kalau memang itu batal, beliau tidak akan melakukan. Dan hadisnya sesuai. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini ada sebagian yang belum paham. Kayak kemarin ada dengar kajian, ada seorang ustadzah ya, dia lulusan dari Pulau, dia membawakan hadis ini batal berbekam. Tidak dijelaskan, harusnya dijelaskan pelajaran nasi dan mansu. Nah, makanya penting belajar nasi dan mansu di Al-Quran. Nanti nasi mansu itu ada yang menghapuskan dalilnya, tapi hukumnya tetap ada. Ada yang menghapuskan dalil dan hukum, ya dua-duanya. Ya, nah ini beliau hadis terakhir ini menghapus ya hukum sebelumnya. Ya, jadi tidak batal. Ya, nah cuman khilaf. Kalau seandainya gara-gara bekam akhirnya mencederai puasa, lemes, pingsan, nah ini mending jangan. Ini justru menjadi pembatal. Tapi kalau misalnya berbekam dan dia udah biasa berbekam, apalagi cuma sedot gitu kan, ini insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya, karena ada hadis yang seperti itu. Ya Allah langsung. Baik, ini pembatal puasa. Ya. Baik, hal-hal soal. Bakia sahabat daqaiq. Silakan, ada yang mau ditanyakan, mau tulis, ada yang mau tanya langsung, silakan. Hah? Ada pertanyaan atau mafhum atau ghairu mafhum? Ya, puasa syarat-syarat, rukun, sunah-sunah, ya wajib puasa dan sunah-sunahnya dan juga pembatal. Oke, ada yang tanyakan silakan. Kalau di akhwat banyak pertanyaan, ya kertas. Kalau antum mau menanya nggak apa-apa, kan antum bukan akhwat, tinggal langsung aja, man to man, face to face. Ya, ada yang mau tanyakan silakan. Irfa yadaka wasal mubasyarah. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Alhamdulillah.
Jadi ketika sudah belajar ya berharap ini diamalkan ya. Diamalkan. Jadi jangan cuma sebagai pengetahuan. Ini berharap karena jadi antum sudah belajar 3 tahun, 6 tahun. Jangan fatolat alaihi umur. Ya fakosat qulub. Jangan terlalu panjang antum belajar akhirnya jadi keras hatinya enggak mau ngamalin. Amal ini. Ya nah ini melihat antum buka puasanya, sahurnya udah sesuai sunnah. Ya. Jadi jangan gitu ya, apalagi nanti di rumah kasihan ibu antum. Ya, kasihan ibu antum. Nanti antum sampaikan juga ke bapak, orang tua, gini lupa, gini. Biar insya Allah kalau kayak gitu nggak ada pembelian apa ya, karena anak ngerasain, anak udah hampir 10 tahun lebih, anak udah cerita ya. Anak sudah melaksanakan ketika awal anak mendapatkan ilmu ini, anak praktekkan. Sampai sekarang anak puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, anak nggak pernah beli apa-apa pun, ya paling kurma. Kalau ada yang ngasih alhamdulillah, kalau nggak ya beli. Ya paling beli buah lah, buah yang sederhana ya pisang, kalau nggak semangka atau nanas kalau bisa anak ini. Udah, buka puasa sampai itu. Makannya kapan? Habis tarawih. Karena makan cuma habis tarawih. Ya, habis tarawih baru anak makan. Sahur ya begitu lagi. Ya, nggak pernah anak udah di Islam. Karena udah 10 tahun lebih anak puasa seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah Allah berikan anak sampai sekarang masih diberikan kekuatan kesehatan. Ya. Jadi nggak pernah anak yang namanya itu sakit mah. Ya, kayak teman-teman semua nih giliran puasa nanti sakit mah. Ya ini segala macam, ujung-ujungnya pulang ya perutnya sakit lagi, pulang lagi ya bolak-balik rumah sakit ya bosan ya bolak-balik diminum obat. Tapi kalau memang paham semua alhamdulillah ya, karena waktunya secara aturan harusnya 11.30, cuman karena antum sudah paham alhamdulillah anak senang ya yang anak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukup ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Nasallahu an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa manfa'an bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una wa thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku illa anta. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa la 'alaina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi